Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Anggara PM. Semoga selalu dalam keadaan sehat serta dilancarkan rizkinya dan semangat belajar. Pernahkah kalian bertanya, mengapa kisah hidup tokoh-tokoh besar selalu diajarkan di sekolah? Mengapa kita membaca kisah Kartini, Ki Hajar Dewantara, Pierre Tendean, Bung Hatta, atau Affandi? Apakah hanya untuk menghafal tanggal lahir dan wafat, atau sekedar mengerjakan soal? Jawabannya, tentu tidak. Di balik setiap teks biografi, tersembunyi nilai hidup, cara berpikir, keberanian mengambil keputusan, dan keteladanan yang bisa kita petik untuk kehidupan kita hari ini. Pada video kali ini, kita akan membahas secara lengkap dan mendalam materi bahasa Indonesia, yaitu memetik keteladanan dari teks biografi. Mulai dari menemukan ide pokok, menginterpretasi pesan tersembunyi, menelaah tanda baca dan kata serapan, memahami unsur kebahasaan, menulis teks biografi, hingga mempresentasikannya dengan baik. Video ini panjang, jadi pastikan ambil minum, siapkan buku catatan, dan siapkan pikiran terbuka. Mari kita mulai. 1. Pengertian teks biografi. Teks biografi adalah teks yang berisi kisah atau riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain berdasarkan fakta, data, serta peristiwa nyata yang dialami tokoh. Bahasa yang digunakan bersifat lugas, jelas, dan informatif agar tidak menimbulkan penafsiran ganda. Isi biografi tidak hanya memuat data diri, tetapi juga pandangan hidup, sikap, pemikiran, serta peristiwa penting yang membentuk perjalanan hidup tokoh. Teks ini tidak dibuat-buat, tidak mengarang bebas, dan tidak berdasarkan imajinasi. Tokoh yang ditulis dalam biografi biasanya orang yang berpengaruh, memiliki jasa, atau memiliki kisah hidup yang menginspirasi, sehingga kisah hidupnya layak dibaca dan dijadikan teladan. Contoh sederhana pengertian dalam kalimat biografi. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendidikan Indonesia yang dikenal sebagai pendiri Taman Siswa dan Bapak Pendidikan Nasional. Kalimat tersebut berdasarkan fakta, menyebutkan tokoh nyata, dan memuat informasi penting tentang tokoh. Selanjutnya, perbedaan biografi dan autobiografi. Agar tidak keliru, perhatikan perbedaannya. Biografi ditulis oleh orang lain. Autobiografi ditulis oleh tokoh itu sendiri. Contoh, buku Ki Hajar Dewantara, Pemikiran dan Perjuangannya, biografi. Buku kisah hidup yang ditulis sendiri oleh tokoh, autobiografi. 2. Ciri-ciri teks biografi. Sekarang kita bahas ciri-ciri teks biografi secara detail, agar kalian bisa mengenalinya dengan mudah. 1. Mengisahkan tokoh nyata. Teks biografi selalu menceritakan orang yang benar-benar ada, bukan tokoh fiksi. Contoh, R.A. Kartini, Muhammad Hatta, Affandi, Pierre Tendean. Bukan tokoh novel atau tokoh dongeng. 2. Berdasarkan fakta dan data. Semua informasi dalam biografi harus dapat dibuktikan, bersumber dari dokumen, sejarah, atau saksi. Contoh fakta dalam biografi, Ki Hajar Dewantara lahir pada 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Bukan opini atau hayalan. 3. Disusun secara kronologis. Artinya cerita disusun berdasarkan urutan waktu, dari masa kecil, pendidikan, perjuangan, hingga akhir hayat. Contoh urutan kronologis, lahir, bersekolah, berjuang, mendirikan lembaga, wafat. 4. Mengandung nilai keteladanan. Inilah ciri paling penting. Teks biografi tidak sekedar bercerita, tetapi mengandung nilai moral, sikap hidup, dan pelajaran berharga. Contoh nilai keteladanan, Kartini, emansipasi perempuan. Ki Hajar Dewantara, pendidikan untuk semua. Pierre Tendean, keberanian dan pengorbanan. 5. Menggunakan bahasa objektif. Bahasa biografi lugas, jelas, tidak berlebihan, tidak memuja secara berlebihan. Contoh objektif, ia dikenal sebagai tokoh yang gigih memperjuangkan pendidikan. Bukan, ia adalah manusia paling hebat sepanjang sejarah. 3. Struktur teks biografi. Struktur teks biografi terdiri atas 3 bagian utama. 1. Orientasi. Orientasi adalah bagian awal teks biografi yang berisi pengenalan tokoh.
biasanya memuat nama lengkap, tempat tanggal lahir, latar belakang keluarga, pendidikan awal. Contoh orientasi. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. 2. Peristiwa penting atau masalah. Bagian ini merupakan inti teks biografi, merupakan rangkaian kejadian yang dialami tokoh. Kata kuncinya memuat tanggal, tahun peristiwa terjadi. Berisi perjuangan hidup tokoh, konflik, pencapaian, kegagalan, keputusan besar. Contoh peristiwa penting. Ki Hajar Dewantara diasingkan ke Belanda karena tulisannya yang mengkritik pemerintah kolonial. Di dalam peristiwa penting, 3. Reorientasi. Reorientasi adalah bagian penutup yang berisi simpulan, penilaian, atau refleksi penulis terhadap tokoh. Bagian ini bersifat opsional, boleh ada atau tidak. Contoh reorientasi, perjuangan Ki Hajar Dewantara menjadi fondasi penting dalam dunia pendidikan Indonesia hingga saat ini. Berikutnya, menafsirkan ide pokok dan ide penjelas dalam teks biografi. Untuk memahami teks biografi, kalian harus memahami dulu ide pokok dan ide penjelasnya. 1. Ide pokok. Ide pokok merupakan gagasan utama yang menjadi inti pembahasan dalam sebuah paragraf. Ia menjadi poros yang menopang seluruh isi paragraf tersebut. Dalam teks biografi, ide pokok biasanya berkaitan dengan riwayat hidup tokoh, peristiwa penting, sikap, pemikiran, atau perjuangan tokoh. Contoh sederhana, Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai tokoh pendidikan Indonesia. Kalimat itu sudah berdiri sendiri, itulah ide pokok. 2. Ide penjelas. Ide penjelas merupakan gagasan pendukung berfungsi menjelaskan ide pokok secara lebih rinci. Ide penjelas dapat berupa penjelasan latar belakang, contoh peristiwa, data waktu dan tempat, akibat atau dampak dari peristiwa. Bentuknya bisa fakta, contoh, penjelasan kronologis, alasan. Misalnya, mendirikan taman siswa, memperjuangkan hak pendidikan rakyat, menciptakan semboyan pendidikan. Semua itu mendukung satu ide pokok. 3. Letak ide pokok. Dalam teks biografi, ide pokok bisa berada awal paragraf atau deduktif, akhir paragraf atau induktif, awal dan akhir atau campuran, atau tersebar atau ineratif. Ini ada contoh teks biografi. Coba pause video ini, ambil satu paragraf biografi Kartini, lalu tentukan ide pokoknya apa, ide penjelasnya apa. Kalian sudah menemukan ide pokok dan ide penjelasnya kan? 4. Pentingnya ide pokok dalam biografi. Tanpa ide pokok, paragraf jadi melebar. Pesan tokoh kabur. Pembaca kehilangan arah. Dengan memahami ide pokok, kita lebih kritis membaca, tidak hanya menghafal, bisa menarik pelajaran hidup. B. Menginterpretasi isi teks rekon dan atau biografi. 1. Apa itu interpretasi? Interpretasi adalah proses menafsirkan makna sebuah teks, baik yang tersurat, tertulis jelas, maupun tersirat, makna tersembunyi. Dalam biografi, interpretasi sangat penting untuk menemukan nilai keteladanan. Interpretasi berarti menafsirkan, memaknai, membaca lebih dalam. Bukan hanya apa yang terjadi, tetapi maknanya apa bagi hidup kita. Contoh teks Pierre Tendean. Pierre tetap menjalankan tugasnya meskipun menghadapi resiko besar. Makna tersirat, keberanian, loyalitas, tanggung jawab. 2. Teks rekon versus biografi. Teks rekon menceritakan kembali peristiwa. Teks biografi menceritakan perjalanan hidup tokoh. Keduanya sama-sama kronologis, berdasarkan fakta, syarat nilai kehidupan. 3. Menemukan gagasan, pikiran, dan pesan. Contoh pada Pierre Tendean. Pierre Tendean lahir di Jakarta pada 21 Februari 1939. Sejak kecil, ia dikenal disiplin dan cerdas. Ia menempuh pendidikan militer dan menunjukkan bakat kepemimpinan. Sebagai ajudan Jenderal A.H. Nasution, Pierre dikenal berani dan bertanggung jawab. Pada peristiwa gerakan 30 September 1965, ia tertangkap dan gugur saat menjalankan tugas. Pengorbanannya menjadi simbol keberanian dan kesetiaan terhadap negara.
Dari kisah Pierre Tendean, pembaca dapat memetik nilai keberanian, disiplin, dan pengabdian. Gagasan, disiplin dan tanggung jawab. Pikiran, kepemimpinan tidak menunggu jabatan. Pesan, keberanian sering menuntut pengorbanan. Yang perlu ditanyakan, mengapa tokoh bertindak demikian? Apa resikonya? Nilai apa yang bisa kita tiru? Biografi yang baik selalu mengandung pesan tersirat. C. Menelaah penggunaan tanda baca dan kata serapan. 1. Pentingnya tanda baca. Tanda baca menentukan makna, kejelasan, dan keformalan teks. Kesalahan tanda baca bisa mengubah arti kalimat. 2. Tanda baca yang sering muncul dalam biografi. Titik, koma, tanda petik, tanda kurung, tanda dua. Contoh. 1. Nama Ki Hajar Dewantara bukanlah nama pemberian orang tuanya sejak lahir. Kalimat ini menggunakan tanda titik di akhir kalimat. Hal tersebut sudah tepat, karena kaidah EYD edisi kelima menyatakan bahwa tanda titik digunakan sebagai tanda akhir kalimat. 2. Semenjak itu, Ki Hajar Dewantara tidak lagi menggunakan gelar kebangsawanan di depan namanya. Penggunaan tanda koma dalam kalimat ini sesuai dengan kaidah, karena menurut EYD edisi kelima, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat, seperti, oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Pada kalimat tersebut, terdapat kata penghubung antar kalimat semenjak itu, yang kemudian diikuti dengan tanda koma. 3. Ki Hajar Dewantara kemudian serius menggeluti dunia jurnalistik. Ia berkiprah di beberapa surat kabar dan majalah, seperti Sedio Tomo, Midden Java, The Express, Utusan Hindia, Kaum Muda, Cahaya Timur, dan Pusara yang melontarkan kritik sosial politik kaum Bumiputra kepada penjajah. Tanda koma juga digunakan dalam kalimat tersebut, sebagai pemisah di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. 4. Setelah menamatkan sekolah dasar di Europiske Lagre School, ILS, Ki Hajar Dewantara melanjutkan ke STOVA, School of Leading for Inland Sea Arts. Namun, ia tidak menyelesaikan pendidikannya di sekolah ini, karena kondisi kesehatannya tidak mengizinkan. Dalam kalimat tersebut terdapat tanda kurung yang berfungsi mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. 5. Tulisan seandainya aku seorang Belanda dimuat dalam surat kabar The Express milik Dr. Doos Dekker. Pada kalimat di atas terdapat dua tanda baca, yaitu tanda petik dan tanda titik. Tanda petik dalam kalimat tersebut digunakan untuk mengapit judul sebuah tulisan dari Ki Hajar Dewantara. Sebagaimana tertera dalam EYD edisi kelima, bahwa tanda petik digunakan untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Selain itu, kalimat tersebut juga mengandung tanda titik. Tanda titik tertera di dua tempat. Pertama, sebagai pemisah untuk gelar dokter yang disingkat, dan tanda titik sebagai akhir kalimat. 3. Kata serapan. Biografi sering memuat kata dari Belanda, Inggris, Arab. Contoh, komunikatif, patriotik, stabilitas, sosialisasi, organisasi. Penulisan harus sesuai EYD edisi kelima. 4. Mengapa ini penting? Karena biografi adalah teks ilmiah populer, bukan cerita bebas. D. Memahami unsur kebahasaan teks biografi. Unsur kebahasaan khas biografi meliputi 1. Kata ganti atau pronomina. Kata ganti biasanya terletak pada subjek atau objek. Terdapat berbagai jenis kata ganti, tetapi dalam teks biografi yang sering digunakan adalah kata ganti orang atau pronomina persona. Berikut ini merupakan jenis kata ganti orang. 1. Kata ganti orang pertama tunggal, saya, aku, jamaknya kami, kita. 2. Kata ganti orang kedua tunggal, kamu, Anda, engkau. Jamaknya kalian. 3. Kata ganti orang ketiga tunggal, dia, ia, beliau, jamaknya mereka. Umumnya di dalam biografi sering menggunakan kata ganti orang ketiga tunggal, seperti yang tertera pada contoh tabel ini. Pada biografi Muhammad Hatta, kata ia digunakan untuk menggantikan nama tokoh tersebut. 2. Kata kerja material.
menunjukkan tindakan nyata atau aktivitas yang sedang dilakukan subjek atau menunjukkan adanya tindakan fisik. Contohnya, kata membentuk dan bekerja terdapat dalam kalimat berikut. Ki Hajar Dewantara membentuk Komite Bumi Putra. Ia bekerja sebagai wartawan di beberapa surat kabar. 3. Kata sifat. Kata sifat umumnya berupa kata yang menjelaskan atau membuat kata benda atau kata ganti orang yang lebih spesifik. Kata sifat dapat menerangkan kuantitas, kecukupan, urutan, kualitas, ataupun penekanan suatu kata. Contoh penggunaan kata sifat tampak pada kata yang ditulis miring dalam kalimat berikut. Tulisan-tulisannya sangat komunikatif, tajam, dan patriotik. 4. Kata kerja pasif. Kata kerja pasif berupa kata kerja yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan. Umumnya, kata kerja yang memiliki imbuhan di atau ter. Contoh penggunaan kata kerja pasif tampak pada kata dibesarkan dan dipercaya pada contoh kalimat berikut. Ia dibesarkan di lingkungan keluarga Keraton Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara dipercaya Presiden Soekarno untuk menjadi menteri. 5. Kata kerja aktivitas mental. Kata kerja aktivitas mental ini merupakan jenis kata kerja yang mengutarakan suatu respons atau reaksi individu terhadap sebuah sikap, kondisi, atau pengalaman tertentu. Contoh penggunaan kata kerja pasif tampak pada kata mencurahkan dan menghendaki pada contoh kalimat berikut. Ki Hajar Dewantara makin mencurahkan perhatiannya pada bidang pendidikan. Mereka menghendaki dibuang ke negeri Belanda. 6. Kata-kata penanda urutan waktu. Kata-kata penanda urutan waktu ini terdiri atas kata hubung atau konjungsi, kata depan atau preposisi, dan kata benda atau nomina yang berkenaan dengan urutan waktu atau kronologis. Contoh penggunaannya tampak pada beberapa kalimat berikut. Pada masanya, Ki Hajar Dewantara dikenal sebagai penulis andal. Akhirnya, mereka diizinkan ke negeri Belanda sejak Agustus 1913. Menulis teks biografi secara logis dan kreatif. Setelah memahami secara keseluruhan teks biografi, sekarang waktunya belajar menulis teks biografi dalam bentuk narasi sederhana, berkisar 700 hingga 1.500 kata, melalui penelitian sederhana. Kalian dapat melakukannya dengan cara mengutip atau mencantumkan sumber rujukan yang jelas. Sebelum melakukan itu, pahami terlebih dahulu langkah-langkah menulis teks biografi berikut. 1. Memilih tokoh atau sosok. Pemilihan tokoh atau sosok menjadi penting. Tokoh yang dipilih harus memiliki kisah hidup menarik, inspiratif, dan bermanfaat. Untuk itu, kalian dapat terlebih dahulu membuat daftar nominasinya. Pilih salah satu tokoh yang dirasa paling tepat sesuai. Kalian juga dapat memilih tokoh inspiratif dari daerah kalian sendiri. Contohnya beberapa tokoh pahlawan nasional, pahlawan pendidikan, pahlawan lingkungan, dan sebagainya. 2. Menentukan teknik pencarian data. Kalian perlu menentukan teknik pencarian data untuk memastikan cara yang digunakan efektif dan efisien. Teknik yang dapat digunakan, misalnya melalui wawancara, telaah dokumen, pengumpulan video, foto, dan hasil rekaman. Kalian dapat menentukan lebih dari satu teknik untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Lakukan perencanaan agar kegiatan pencarian data dapat lebih terarah. 3. Mencari data tentang tokoh. Setelah menentukan teknik yang tepat, kalian dapat mulai untuk melakukan pencarian data tokoh. Pencarian data tokoh mencakup berbagai hal tentang kehidupan tokoh, memulai dengan identitas lengkap, seperti nama lengkap atau nama yang dikenal umum, kelahiran, identitas orang tua, tempat kelahiran, pendidikan, pekerjaan, dan prestasi. Selanjutnya, mencari peristiwa, kejadian, pemikiran, sikap atau pandangan tokoh secara lebih rinci. Buatlah daftar cek informasi atau hal-hal yang ingin atau telah kalian dapatkan. Jangan lupa tuliskan pula sumber informasi didapatkan dari mana. Perhatikan kaidah penulisan rujukan atau referensi sumber informasi. 4. Memilah data yang relevan tentang tokoh. Sebelum ke langkah selanjutnya, kalian perlu memilah-milah data yang sudah dikumpulkan. Petakan menjadi sebuah alur yang jelas dan menarik. Tidak semua data yang ditemukan dapat digunakan untuk bahan menulis biografi. Cari data yang benar-benar penting, menunjukkan keunggulan atau keistimewaan tokoh, dan bermanfaat bagi pembaca. 5.
Menyusun kerangka tulisan. Langkah selanjutnya adalah menyusun kerangka teks biografi yang akan kalian tulis. Kerangka dapat mencakup hal-hal yang akan dibahas. Strukturnya terdiri atas bagian orientasi, masalah atau peristiwa penting, dan reorientasi. Lebih rinci, kalian dapat menuliskan ide pokok dan ide penjelas masing-masing paragraf. 6. Mengembangkan kerangka menjadi sebuah biografi. Pada tahap ini, kalian dapat mengembangkan kerangka menjadi sebuah tulisan yang utuh. Kalian dapat memulainya dengan menyusun kata demi kata, kalimat demi kalimat, paragraf demi paragraf, hingga membentuk suatu kesatuan dan tulisan utuh. Dalam hal ini, perhatikan baik-baik pilihan kata, struktur kalimat, hubungan antar kalimat, kepaduan antar paragraf, dan kesatuan gagasan dalam paragraf. Hal tersebut penting untuk meminimalisir kesalahan pada tahap selanjutnya. 7. Merevisi kembali hasil tulisan utuh. Sebelum dipublikasikan, hasil tulisan yang dikembangkan perlu ditelaah kembali untuk mendapatkan sebuah tulisan yang sempurna dan menarik. Ada baiknya tulisan dibaca oleh orang lain untuk mendapatkan sudut pandang yang berbeda. Revisi atau perbaikan tulisan mencakup beberapa hal, yaitu diksi, penulisan tanda baca, penulisan kata serapan, struktur kalimat, paragraf, dan sebagainya. 8. Publikasikanlah. Setelah melalui proses edit dan revisi, publikasikanlah tulisan kalian. Publikasi dapat dilakukan melalui majalah dinding sekolah, tabloid sekolah, blog sekolah, atau media sosial. Agar lebih menarik, lengkapi tulisan kalian dengan foto, gambar, ilustrasi video, infografik, atau peta pikiran. F. Mempresentasikan teks biografi. Setelah kalian mampu menulis dan mempublikasikan biografi dalam bentuk narasi sederhana di media sosial, kalian dapat mempresentasikan hasil publikasi di depan kelas kepada teman-teman dan guru. Sebelum itu, perhatikan dan cermati beberapa hal berikut agar kalian dapat tampil secara maksimal. 1. Kuasai dan pahami materi dengan baik. Hal ini adalah dasar untuk membawakan presentasi yang baik. Untuk meningkatkan pemahaman kalian, bacalah materi secara berulang-ulang atau lakukan simulasi tanya-jawab terkait materi yang akan dipresentasikan. Kalian juga dapat menyusun naskah presentasi jika diperlukan. Tulis apa saja hal-hal yang perlu disampaikan. Tidak perlu bertele-tele, cukup sampaikan materi dengan cara singkat dan lugas. Pahami secara mendalam materi yang telah ditulis. Jika perlu, dihafalkan. 2. Buat media pendukung presentasi yang menarik. Presentasi yang baik tentu tidak hanya mengandalkan kekuatan suara atau pembicaraan. Dalam hal ini, presentasi kalian memerlukan media lain yang dapat memperjelas pesan atau informasi yang kalian sampaikan. Media yang dapat digunakan yakni PowerPoint, poster, video, gambar, alat peraga, dan sebagainya. Penyusunan media harus dibuat semenarik mungkin dengan desain yang tepat, teks sesuai, warna yang pas, serta bentuknya cocok. 3. Kenali tempat presentasi, alat pendukung, dan audiensi. Cara presentasi kalian juga dapat disesuaikan dengan lokasi dan audiensi yang akan menyaksikan. Alat apa saja yang diperlukan sehingga dapat membantu kalian saat presentasi. Hal-hal yang telah disiapkan sebelumnya tidak ada artinya jika tempat kalian presentasi tidak mendukung. Begitu pula dengan alat. Jika di kelas kalian tidak ada proyektor, tidak perlu menggunakan media PowerPoint. Mengenali pemirsa atau orang-orang yang akan menyaksikan presentasi kalian juga cukup penting. Presentasi hanya di depan teman-teman sekelas tentu berbeda dengan presentasi di depan kepala sekolah dan dewan guru. Lakukan simulasi presentasi. Simulasi merupakan latihan sebelum kalian tampil presentasi. Hal ini sangat bermanfaat sebagai sarana latihan kalian secara mental dan untuk melihat penggunaan waktu yang diperlukan saat presentasi. Makin banyak melakukan simulasi, kalian akan menjadi makin terbiasa, terlatih, dan dapat mengelola waktu dengan baik. Perhatikan kontak mata. Tatap semua yang hadir secara bergantian. Lakukan kontak mata secara langsung untuk meningkatkan keberanian. Jika timbul rasa malu atau grogi, kalian dapat alihkan sejenak pandangan ke bagian tubuh yang lain. Untuk latihan, kalian dapat mencoba presentasi di depan teman sekelompok. Perhatikan gerak tubuh dan ekspresi. Presentasi yang baik tidak hanya membacakan teks yang ada pada tampilan salin dia, tetapi juga mampu menyampaikan pesan secara komunikatif. Gerak tubuh dan ekspresi cukup penting agar presentasi kalian tidak monoton dan membosankan. Lakukan gerak tubuh dan ekspresi sewajarnya sesuai dengan suasana dan isi teks. Posisi dan sikap tubuh usahakan santai dan tidak kaku. Tidak perlu berdiam diri di satu tempat. Kalian dapat bergerak atau berjalan-jalan sedikit jika dianggap perlu. Pengaturan suara.
Atur suara kalian agar jelas didengar. Pengaturan jeda, intonasi, tekanan, lafal, dan irama juga perlu diperhatikan kesesuaiannya. Hal ini dapat mendukung daya tarik presentasi kalian. Usahakan pengucapan kata dan kalimat dilafalkan dengan jelas dan tidak terburu-buru. Perhatikan pakaian yang digunakan. Pakailah pakaian yang sopan dan serasi. Hal ini akan berpengaruh pada kewibawaan. Saat presentasi, kalian tentu akan menjadi pusat perhatian. Oleh karena itu, sebaiknya kalian memperhatikan penampilan, khususnya pakaian yang digunakan. Penampilan busana yang baik juga merupakan bentuk penghargaan kepada pemirsa yang melihat presentasi kalian. Sebagai sarana untuk menilai presentasi, kalian dapat membuat tabel penilaian antar teman. Lakukan simulasi presentasi. Jangan lupa, kalian juga bisa merekam presentasi teman kalian sebagai dokumentasi jika sewaktu-waktu diperlukan. Nah, itulah tahap-tahap yang bisa dilakukan sebelum melaksanakan presentasi. Jadi, sobat hebat, biografi bukan sekedar kisah masa lalu. Ia adalah cermin, tempat kita melihat kemungkinan diri kita sendiri. Jika Kartini berani berpikir di zamannya, jika Ki Hajar Dewantara berani melawan ketidakadilan, jika Pierre Tendean berani berkorban, maka pertanyaannya sekarang, keteladanan apa yang akan kita tinggalkan? Terima kasih sudah menyimak video ini. Jika bermanfaat, silahkan like, share, dan subscribe. Tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.